Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang yang masih belum menjawab salam, saya ulangi, monggo dijawab. Yang jawab tak doakan, yang berdiri hutang semoga segera dilunasi oleh Allah. Yang bapak-bapak yang mempunyai hajat semoga dikabulkan segera oleh Allah. Yang ibu-ibu juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam satu keterangan dijelaskan Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan beliau itu senang terhadap hal-hal yang ganjil. Maka mari kita ganjilkan salam kita, semoga dengan demikian kita bisa mendapat ridhonya. Amin ya rabbal. Yang kompak di belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Tidak kelihatan kecil kamu. Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Sebentar ya, tak ceritakan. Pada suatu saat Bapak Ibu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah. Biasanya di masjid untuk naik ke khutbah itu kan biasanya ada tangga, gitu benar. Nabi besar Muhammad naik ke tangga yang pertama, kemudian beliau mengucapkan lafaz amin. Tidak ada hujat, kok langsung bilang amin? Apa yang diamin? Perasaan semua para sahabat. Akhirnya setelah ada sahabat yang berani bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, laqad sami'na kalimatan lam nasma'ha min qabl. Wahai Nabi, tadi sepertinya ketika engkau ingin menaiki mimbar, sepertinya ada ucapan yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Apa sahabat? Tadi ketika jenengan naik ingin berkhutbah, sepertinya sampean mengucapkan amin 3 kali. Apa yang diamini? Indah dulu. Wah, tidak tahu mau ngomong apa ini. Mau tahu dulu? Ingin tahu aja apa yang kita ingin? Yang pertama kata baginda Nabi besar Muhammad, oh sahabat, tadi ketika saya ingin menaiki khutbah, menaiki mimbar, saya naik ke atas tangga yang pertama, kemudian di sebelah saya ada malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, kalau seumpamanya ada dari orang-orang desa Pelepat ini
Ilir mendengar nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kok tidak atau enggan membaca salawat kepada beliau, maka didoakan oleh malaikat Jibril, diamini oleh baginda Nabi besar Muhammad, semoga dijauhkan dari surga. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Berapa kalimat, cuma dua kalimat, tapi bahayanya luar biasa. Masa sampai cuma jawab sholawat sampai doa, enggak kan Bu? Enggak kan Bu? Makanya lagi itu salah satunya. Jadi bukti cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika disebut namanya maka bersolawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta kepada Bu? Cinta kepada? Cinta itu dibuktikan, bukan hanya diucapkan. Makanya buktikan kalau kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad, setiap namanya disebut harus bersolawat. Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana waghfir lana wa balligh lana ramadana waghfir lana dhunubana bifadlika ya rabbana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wa qala fi ayatin ukhra wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ada peningkatan Pak ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah wa idza salaha sa'iru 'amali kullih wa idza fasada sa'iru 'amali kullih. Wa qala fi hadisin ukhra, al-hadis ulama'una al-'azza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ibu PLT Camat Pelepah Ilir yang kami muliakan. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sekda Kabupaten Lumajang yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kita juga doakan semoga beliau selalu diberikan umur yang panjang, sehat dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pelepah Ilir, kita doakan semoga beliau selalu diberikan istiqomahan,
selalu membimbing, mengajak, mengayomi, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Datuk beliau, kita doakan beliau semoga beliau senantiasa dijaga, dilindungi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Masjid Dusun Lubuk, kita doakan semoga beliau selalu istiqomah sehingga beliau bisa menjadi imam bukan hanya di dunia tapi juga menjadi pimpinan kita kelak masuk ke surga. Ya amin ya rabbal alamin. Ketua BPD Desa Lubuk, kita juga doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Babinsa Desa Lubuk, kemudian Ketua BKMT Kecamatan Pelepah Ilir yang alhamdulillah juga hadir pada kesempatan kali ini. Semoga selalu istiqomah, semoga beliau diberikan kesehatan, tidak diberikan halangan agar bisa selalu bersama kita dalam acara pengajian rutin seperti ini. Amin ya rabbal. Kemudian Datuk beliau sekecamatan Pelepah Ilir yang alhamdulillah hadir kesempatan hari ini. Kita doakan beliau semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena memang kebanyakan tidak saya tahu. Wallahu a'lam bi asma'ihim wa hum yufrahuna 'indallah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anak kita, kebanggaan kita, harapan kita yang alhamdulillah pada saat ini meskipun beliau bergurau, anak-anak kita bergurau, tidak usah menegur agar biasa menghadiri acara seperti ini. Karena beliau semua ini meskipun sekarang kecil, ini adalah penerus kita. Kalau kita tegur apalagi kita marahi, khawatir ngambek dan tidak mau lagi mengikuti acara seperti ini, biarlah mereka itu sudah memang wajarnya anak seusia mereka ngobrol tidak apa-apa, tapi yang besar juga jangan ikut ngobrol agar ada bedanya yang kecil dan yang besar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang ganteng-ganteng ada di sebelah kiri, yang cantik-cantik ada di sebelah kanan, yang jelek ubar di mana-mana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang luar biasa besarnya oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan nikmat yang besar itu kemudian beranak pinak beberapa nikmat. Apa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah pada saat ini, Bapak Ibu? Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah pada saat ini adalah nikmatul ihtimam, berkumpul, bersilaturahim di satu tempat sambil mengaji. Bahkan silaturahim ini meskipun tidak karena ngaji, dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu
senantiasa meminta syafaatnya kelak di yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum dimulai, mari kita niat dulu Bapak Ibu, oke? Nanti kalau kita sudah melapangkan niat, jangankan sampai mendengarkan apa yang saya sampaikan, sampai tertidur dicatat ibadah pada Allah. Amin ya rabbal. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa wa ta'alluma li'i'la'i kalimatillahi. I'la'i kalimatillahi. Sampian jangankan mendengarkan apa yang saya sampaikan, sampian tertidur, sampian akan dicatat ibadah oleh Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sekarang kita berada di tempat yang mulia, di momen yang mulia. Semoga kebersamaan kita di dunia ini tidak hanya sekarang, dan semoga kebersamaan ini menjadi tanda bahwa kita adalah orang pilihan Allah, orang yang akan bahagia bukan hanya di dunia, namun juga sampai ke akhiratnya. Amin ya rabbal. Tadi di awal saya sampai alhamdulillah, pada saat ini Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, sehingga dengan nikmat yang besar itu lalu kemudian beranak pinak beberapa nikmat yang lain. Nikmat yang besar itu adalah nikmatul ijti, nikmatnya berkumpul, bersilaturahim di suatu tempat. Alhamdulillah, sambil ada pengajiannya, alhamdulillah. Maka silaturahim ini Bapak Ibu, meskipun bukan karena ngaji, sangat dianjurkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu. Baginda Nabi besar Muhammad bersabda, "Man ahabba an yuwassa'a fi rizqihi wa yunsha' lahu fi asalihi falyasir rahimah." Kata baginda Nabi besar Muhammad, barang siapa orang Melapak Ilir dan sekitarnya ingin dimurahkan rizkinya, ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya. Amin, amin. Tepuk tangan kepada adik kita. Beliau ini generasi kita, Bapak. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dilancarkan urusannya, kemudian dipanjangkan umurnya, kata baginda Nabi besar Muhammad, wal yasilur rahimah, sambunglah tali silatul. Dan tempat ini sebenarnya sudah silatul. Diakui atau tidak, mau atau tidak mau, tempat ini adalah ajang silaturahim bagi kita. Tidak mungkin saya sendirian datang dari Lembo-Rujang, Kuningan, kemudian ngambil yang namanya mie, kemudian rumah-rumah di sini kalau tidak ada sampian. Kalau begitu jadinya kita rantai, Pak. Nih, ambilkan. Bukan. Makanya saya nggak mau di sini karena ada sampian. Makanya mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, ini adalah adab silaturahim ini. Dan semoga adab silaturahim pada kesempatan kali ini yang akan membawa kita menjadi insan yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal. Kemudian kata baginda Nabi besar Muhammad, orang yang sering silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kata ulama, maksud dari dipanjangkan umur itu, Ibu, bukan kemudian sampai hidup 100 tahun, bukan kemudian kita hidup sampai 150 tahun, bukan demikian. Kata para ulama, ada dua nama. Yang pertama ada tulul umri, ada yang kedua tulul hayat. Perhatikan ya. Ada namanya panjang umur, ada namanya panjang hidup.
Wala tamassu bihi qalaman, dak sempat ngambil pulpen saking sebentarnya. Maka apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Khairul laka min alfi rakaah, lebih bagus sampian ketimbang salat 1000 rakaat. Cuma hadir Bapak Ibu, alim atau lam yalam, tahu atau tidak tahu apa yang saya sampaikan, tetap dicatat lebih baik 1000 rakaat. Sekarang saya tanya kepada sampean, di tempat ini ada yang kuat sholat sampai 1000 rakaat? Ada. Hah? Nggak ada. Ada yang kuat sholat sampai 1000 rakaat Bapak Ibu? Ada. Meskipun saya yang nggak kuat juga, Bu. Tapi buat apa kita capek-capek melakukan sholat 1000 rakaat kalau ada yang lebih gampang, malah lebih bagus, lebih baik hadir ke pengajian, hadir ke acara PKMT seperti yang sudah diserukan oleh ketua-ketua tadi. Ajak sanak ini, ajak ibunya, ajak keluarganya, anaknya, bibiknya. Insya Allah semoga nanti itu yang akan menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Itu hanya hadirnya Bapak Ibu, tidak membahas tentang apa yang dibahas di dalamnya, tidak membahas tentang apa yang sampai peroleh dari majelis ini, cuma hadir, tidur pun dicatat demikian. Alhamdulillah. Makanya kita termasuk beruntung menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Alhamdulillah. Terlalu banyak. Kurang. Terlalu banyak. Kurang. Sebenarnya keutamaan yang hadir ke tempat ini banyak, tapi kalau saya tuliskan semua nanti nggak pulang nanti. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan kepada malaikat Jibril, "Maghfuran lakum." Kata Allah, wahai orang-orang lepas ilir yang hadir sekarang berada di Masjid At-Taqwa. Ihsan, waalaikumsalam. Ihsan lagi 20. Berada di Masjid Al-Ihsan, sampian hadir, kemudian sampian pulang, sampian sudah diampuni semua dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal. Maghfurun lakum, malaikat Jibril hapus semua dosa orang-orang yang hadir ke pengajian di Masjid Al-Ihsan. Malaikat Jibril tidak mau. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, jangan dihapus semua ya Allah dosanya orang-orang yang hadir itu. Itu semuanya tidak ada niatnya haji, tidak semuanya. Dan kenapa malaikat Jibril? Ada di antaranya itu ada yang cuma ingin tahu karena ustaznya katanya ada 5 juragan. Ada di antaranya cuma ingin tahu yang namanya Samin Al-Manjuri itu seperti apa. Jadi jangan diampuni semua ya Allah. Ada yang di pojok itu sering gibah ya Allah. Kalau umpamanya melihat tetangga yang apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat Jibril, saya tidak ingin melihat satu individu orangnya, karena sekarang mereka sudah bersama dalam kebaikan, maka yang dilihat adalah kebaikan itu, sehingga aku ingin mengampuni semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sampai bukan nanti keluar dari masjid sampai ke rumahnya sampai dihitung tidak mempunyai dosa. Amin ya rabbal. Kalau sudah sampai tidak punya dosa, maka di mana tempatnya orang yang tidak punya dosa? Di surga. Amin ya rabbal. Nanti kalau sampai masuk surga, lihat-lihat ini konco, mau sopo tahu katanya tadi ada jembatan Shiratal Mustaqim. Ada jembatan Shiratal Mustaqim bukan hanya di desa Perpat, di kecamatan Perpat Ilir. Nanti kita semua sebelum memasuki surga, kita akan menaiki yang namanya, melewati yang namanya jembatan Shiratal. Makanya gunanya berkumpul kita saat ini, mohon Allah ketika
bawah jeng lihat itu kan Ustaz Samin Al-Manduri ngapain di bawah Pak? Saya tolong ibu-ibu PKMT Kecamatan Perempuan ini tolong saya tolong dong ya tolong ya karena kita sekarang ini itu salah satu manfaat kita berkumpul itu agar kita bisa memberi sapaan kepada yang lain. Insya Allah Datuk Rio nanti apa istilahnya lewat beserta rombongan, ada satu dari rombongannya kok ketahuan oleh apa di Datuk Rio, oh itu adalah jemaah kita dulu. Ayo ya Allah, saya tidak mau masuk surga kalau belum jemaah saya itu dimasukkan juga bersama kita. Amin ya Rabbal. Itu hanya membahas tentang perkumpulan atau pertemuan kita, belum apa yang kita dapatkan, apalagi bisa sampai mengamal, bisa sampai mengamal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan hadir dalam rangka memperingati Isra wal. Tahu tujuannya kenapa kok harus mengingat atau memperingati Isra wal Mi'raj, Bapak Ibu? Tahu? Apa tujuannya kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, untuk memperbaharui iman kita, untuk memperbaharui keimanan. Kenapa? Karena keimanan kita itu berada di level yang sangat bawah sekali. Kata para ulama ada tingkat 3 keimanan. Yang pertama, keimanan yang pertama kata para ulama yazidu wa la yanqus. Keimanan itu selalu bertambah dan tidak berkurang. Imannya siapa? Imannya para nabi, imannya para wali Allah, imannya para orang-orang yang taqarrub minal muqarrabin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya para rasul, imannya para nabi, imannya para aulia Allah itu akan selalu bertambah dan tidak akan berkurang, Bapak Ibu. Ada yang kedua kategori iman la yanqusu wa la yazidu. Ada keimanan yang tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Imannya siapa? Imannya para malaikat Allah. Makanya jangan heran ketika ada para malaikat yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Karena memang malaikat ketika awal penciptaannya diperintahkan oleh Allah untuk tasbih, maka malaikat ini akan selalu bertasbih sampai hari kiamat. Nah, levelnya kita berada di paling bawah. Apa? Yanqusu wa yazidu. Naik, turun, naik. Levelnya imannya kita kadang kalau seumpamanya dirundung masalah busuk, ya Allah, ternyata saya salah ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah, saya lalai selama ini kepadamu ya Allah. Kalau dirundung masalah busuk kepada Allah, imannya naik, Bapak Ibu. Atau kalau sudah diberikan nikmat lupa, lali, makanya kurang imannya. Makanya tujuannya salah satu memperingati Isra wal Mi'raj adalah memperbarui keimanan kita. Karena kunci sukses, kunci keselamatan orang bisa keluar dari dunia ini membawa iman yang baik, iman yang senang. Semoga kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan membawa iskambal iman. Amin ya Rabbal. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, mungkin di kesempatan-kesempatan lain kita sudah tidak tahu apa yang tidak, kita sudah tahu semuanya untuk apa Allah itu mengisrakan Nabi besar Muhammad. Itu apa, Bapak Ibu?
untuk menyambut sebenarnya bukan. Ingin tahu? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah itu sebenarnya bukan karena sholat semata. Kenapa? Awalnya itu langit dengan bumi padu. Jadi bukan sampai dengan tanggal saja yang bisa padu. Langit dengan bumi cekcok Bapak Ibu. Kata bumi, langit awalnya menjadi bumi, kasihan kamu berada di bawah, selalu diinjak-injak oleh orang. Bumi jawab, jangan di bawah atau daripada di atas. Jangan di bawah atau daripada di atas katanya bumi. Kenapa tuh kamu? Hah? Nah, awalnya yang namanya langit berungut kepada bumi, kasihan kamu selalu berada di bawah, lihat aku berada di atas. Oh, kata bumi, lihatlah sampean ada di atas, tapi sampean meskipun berada di atas, sampean tidak punya seperti apa yang saya punya, kata bumi. Apa yang kamu punya, kata langit? Saya itu ada pohon-pohon yang indah, ada gunung-gunung yang indah untuk dipandang, dan kamu tidak punya semua itu. Apa kata langit? Menjawab, tidak mau kalah. Oh biarlah, meskipun sampean punya yang namanya gunung, punya yang namanya pepohonan, saya punya bintang. Kalah kamu bumi, tidak mau kalah lagi bumi. Oh biarlah kalau kamu punya bintang, saya ini di tempat ini punya yang namanya Ka'bah, katanya, yang dimana umat dari seluruh dunia itu berkumpul untuk bertawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kamu punya enggak, kata bumi. Akhirnya kata langit, saya juga punya. Di masjid di langit yang nomor 7 ada. Bahkan yang tawaf itu yang namanya bukan manusia yang dosa seperti yang kami punya, tapi yang bertawaf di Mekahnya saya adalah para malaikat yang semuanya suci dari dosa. Menang yang namanya langit, terdiam yang namanya bumi. Akhirnya setelah lama bumi berpikir, dia menulis andalan. Apa kata bumi? Ya, langit, kamu memang punya apa yang kamu bilang tadi. Kamu punya bulan, kamu punya bintang, kamu punya para malaikat pendudukmu yang tidak pernah berdosa kepada Allah. Tapi ingat wahai langit, saya punya satu makhluk yang seandainya makhluk itu tidak ada, tidak akan diciptakan saya dengan kamu, tidak diciptakan yang namanya para malaikat. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendengar perkataan bumi seperti itu, langit nangis. Saya marah sama bumi. Ya Allah, kenapa kau tega lahirkan Nabi besar Muhammad di dunia? Saya minta tolong angkat juga dan aku dipijak dan aku paling mulia, ya Allah.
besar Muhammad ini gila. Nabi besar Muhammad berkata kepada sahabat, tadi malam saya diserahkan oleh Allah, luar biasa. Saya menemukan fenomena yang luar biasa yang tidak pernah saya temukan. Apa itu bagi Nabi besar Muhammad Isra wal Mi'raj? Saya dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Ada Muhammad, kamu koyo muku, kamu bohong, saya tidak beriman kepada ujian. Kenapa? Banyak pada saat itu yang mendahulukan akal. Makanya kalau kita berbicara tentang iman, jangan dahulukan akal, hati didahulukan. Ini adalah hal yang harus kita percayai. Kemudian tanaman akidah, Bapak Ibu, perhatikan. Karena kunci kita bisa keluar dari dunia dengan selamat ini kalau akidah kita selamat. Nabi besar Muhammad diangkat oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha. Ini tidak mengindikasikan kalau Allah berada di atas. Awas, ini banyak yang salah kaprah, dirundung masalah, kemudian chat status lewat WA. Ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepada yang di atas. Yang di atas siapa, Bu? Yang di atas siapa? Ingat, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu berada di atas, maka kita tajsim kepada Allah, berani menjisimkan Allah. Makanya Pak, perbedaannya antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tipis. Kenapa Wahabi itu polis sesat? Padahal yang disembah Allah. Nabinya Nabi besar Muhammad, sholatnya 5 waktu, ada duhanya, ada tahajudnya, puasanya sama seperti kita. Kok dibilang sesat ini piye yo kape? Makanya yang membedakan itu tadi, kita tidak berani mempunyai pikiran bahwa Allah itu berada di atas. Kenapa? Kalau Allah berada di atas berarti sama saja Allah membutuhkan tempat. Tidak boleh kita berkeyakinan Allah butuh tempat. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kepada tempat. Mukhalafatul hawadi qiyamuhu bi nafsi. Makanya ajarkan teman-teman ini, Allah wujud bidam baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat qudrah iradat ilmu ayat sama wasol kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kalau masalah akidah itu tidak bisa ditawar. Makanya jangan beranggapan Allah itu di atas. Oh, ditanyakan Allah itu Tuhan kamu ya? Iya. Di mana Allah itu kalau memang ada? Di atas. Apa dalilnya? Nabi Isra wal Mi'raj itu dinaikkan ke atas. Jangan, ya? Jangan. Loh, kok bisa Nabi menaik ke atas itu kemudian tidak menjadi tanda? Seumpamanya diibaratkan oleh para ulama, sampeyan ingin melihat yang namanya kota Rimbo Budal. Sampeyan tidak bisa menikmati karena banjir seumpamanya. Ada tower tinggi ke atas, sampeyan naik ke atas paling atasnya. Kemudian dari atas itu sampeyan lihat Rimbo Budal. Apakah kemudian menjadi tanda Rimbo Budal berada di atas? Hah? Apakah kemudian menjadi tanda Rimbo Budal di atas? Sama seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi besar Muhammad Isra wal Mi'raj ini melewati 3 alam, Bapak Ibu. Alam yang pertama alam nasut. Alam nasut itu apa? Alam manusia. Ma baina Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kemudian alam yang kedua alam malakut. Alam malakut itu dari Masjidil Aqsa ke apa ini langit yang nomor 7 itu adalah alam malakut, alam malaikat. Makanya dalam cerita ada
dia ahli sedekah, dia ahli puasa, tapi dia tidak mengerjakan sholat, dia tidak punya harapan untuk mencium baunya surga. Tapi sebaliknya, meskipun dia tidak ahli puasa, tidak ahli sedekah, namun sholatnya tidak pernah ketinggalan, insya Allah dia tetap mempunyai kesempatan untuk masuk surganya. Kenapa? Rukun Islam itu ada berapa? Singkat-singkat tahu. Rukun Islam ada berapa? Satu. Dua kali syahadat, dua. Tiga. Empat. Lima. Tidak ada karena kata para ulama mereka tahu kenapa kok sholat yang paling dianjurkan semua rukun Islam yang 5 itu ada di dalam sholat. Yuk kita cross-check. Yang pertama syahadat. Ada enggak syahadat di dalam sholat? Ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada kemudian. Yang kedua, sholat. Sholat itu apa kata para ulama? As-sholatu lughatan dalam fikih, as-sholatu lughatan doa. Doa. Dari sholat itu sejatinya adalah doa. Ada doa di dalam sholat, Bu? Ada kemudian? Ada. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ifirli ya Allah, ampuni dosaku ketika aku selalu lalai kepadamu. Warhamni, berikan rahmatmu kepadaku agar bisa menjadi insan yang bahagia dunia akhirat. Wajburni, ampuni dosaku ketika aku selalu lalai kepadamu. Warzuqni, berikan rizkimu kepadaku agar aku bisa menjalani kehidupan ini gampang menggapai ridho. Makanya orang yang sholatnya rajin, rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah, la nas'aluka rizqa wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil. Kemudian yang ketiga, zakat itu kata para ulama apa? Tazkiyatul mal atau tazkiyatul nafs, membersihkan harta atau jiwa. Kalau tazkiyatul nafs membersihkan jiwa biasanya dengan zakatul fitrah. Tazkiyatul mal membersihkan yang namanya harta dengan zakat mal. Nah, dalam sholat apakah ada? Apa? Tazkiyatul anil najasah. Kita ketika sholat tidak boleh yang namanya kita kotor, apalagi membawa yang namanya najis. Makanya di dalam sholat juga ada tazkiyatun anil najasah. Yang keempat, puasa. Apakah ada puasa di dalam sholat? Ada. Apa puasa itu? Al-imtina'u 'anil akli wasyurbi, mencegah dari makan dan minum. Sampian kok sholat makan dan minum batal perbuatan. Makanya di dalam sholat ada yang namanya, yang terakhir haji. Haji ada di dalam sholat, Pak. Masa ada orang sholat wudhu? Kata para ulama, haji itu lughatan al-qasdu, niat. Nih, dalam sholat ada niatnya. Bahkan yang paling penting dalam sholat itu adalah niat. Ini diburu waktu, Pak, ya, karena sebentar lagi asar, karena waktunya sangat asar, ya. Jadi kenapa sholat itu apa ini menjadi ibadah yang paling penting? Karena semua rukun Islam yang lima ada di dalam sholat. Kata baginda Nabi besar Muhammad, awal ma yuhasab
kita yang hadir pada kesempatan ini dijadikan oleh Allah sebagai orang yang teladan dan selalu istiqomah melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir Bu, ini selalu saya sampaikan Bapak Ibu, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mencintai beliau karena termasuk dari rukunnya iman. Kita tidak boleh tidak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita seperti ini. Zaman ini sudah akhir Bapak Ibu. Zaman ini sudah beda, zaman sekarang dengan zaman kita dulu beda. Beda. Sekarang luar biasa itu Bapak Ibu, luar biasa. Kalau dulu jangankan berkaca kepada yang lainnya, rambut saja beda saat ini dengan yang dulu. Kalau dulu kita zaman-zaman kita muda, bapak-bapak muda, ya Allah lagu nangke ketika dipikirkan itu masuk telinga. Apa lagunya? Dung indung Siti Aisyah, mendidih kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu tahun yang lebih tua. Kemudian versi lebih mudanya lagi, ada yang namanya Nasi Daria. Tahu Nasi Daria? Yang punya Nasi Daria, oh kalau kita pikirkan masuk ke dalam hati. Apa lagunya? Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa. Nabi Muhammad bagai cahaya tengah malam bergulita. Nabi Muhammad bagai purnama wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salam salam bila oh itu zaman dulu, nggak usah diiringi ya. Itu masa dulu. Aduh kalau sekarang Bu, sudah lain. Coba kau ingat kembali siapa yang aku bukan dia, namanya kau tak pernah merasa asing. Gitu betul. Makanya saat ini kita harus waspada anak-anak kita ini gagal. Lewat apa? Maka cara kita, bagaimana caranya anak kita aman dari semua apa yang istilahnya pergantian tahun yang semakin ricu. Luar biasa kalau di luar Bapak Ibu. Dulu lagu Bu, saya tahu cinta kepada Allah dan Rasul itu lewat lagu. Dulu waktu TK selalu diberikan di kopi seperti ini. Satu-satu aku cintai Allah. Nah, cinta itu. Gak boleh cinta itu melebihi cintanya kita kepada Rasul dan Allah Bu. Ya? Makanya kata dulu ketika saya masuk sipir, kelas sipir itu setara dengan TK kalau di Polda. Jadi yang ditanamkan itu cinta kepada Nabi dan Rasulnya Allah dengan lagu. Karena lagu ini luar biasa. Makanya saya ingat sampai sekarang apa? Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu bapak, satu dua tiga jalan masuk surga. Ini dulu lagu saya. Aduh kalau sekarang dirubah Pak, apa katanya? Satu-satu ayat tutup pintu, dua-dua ayat padamkan lampu, tiga-tiga adiknya yang di luar jauh. Satu dua tiga punya adik baru. Makanya berbicara tentang zaman seperti ini, maka kalau apa yang kecamatan Perbakin
generasi kita ini jauh dari pergaulan bebas, taruh ke pondok pesantren. Taruh ke pondok Pesantren. dan ada nilainya, Pak. Kalau sampean anaknya ditaruh ke pondok pesantren, satu sampean tidak ribut, sampean tidak kuat, gedologan. Karena ada yang bertugas 24 jam di sana untuk menjaga anaknya sampean. Dan kalaupun anaknya sampean di pesantren kalau tidak apa istilahnya tidak sesuai dengan harapan sampean, maka sampean tidak punya tanggungan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampean sudah berusaha. Tapi kalau sampean tidak berusaha, tidak diberikan ilmu agama, tidak dimondokkan oleh sampean, anaknya sampean melakukan dosa, maka kata Allah, karena kullu dzambin alaihim, semua dosa yang dilakukan oleh anak dikarenakan tidak diberi pengetahuan oleh orang tua, maka semua dosanya ditanggungan kepada orang tua. Na'udzubillah min. Ini bukan promosi, Bu. Bukan promosi. Kalau masalah pondok sampean bebas di mana saja. Hanya saja sekarang memang alternatif ya kalau enggak perasaan, Pak. Dia perasaan mana ada orang perasaan tidak di rumahnya, Bu. Saya saja jauh-jauh dari rumah Madura ke sini bukan karena perasaan, tapi karena tugas. Karena tugas. Karena sekarang luar biasa. Dulu kalau namanya HP, Bu. Perhatikan. Kalau HP dulu masih zaman saya, kalau di telepon nada bunyinya surga, Bu. Kenapa? Ketika di telepon Maulid Ahmad Tohal Hadi Sidun min Nurir Rahman An-Rahman Wa alaihi timu Kami ayatin Qur'an. Nada bunyinya HP bercerita tentang baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sekarang coba di telepon Diwiru barang-barang yang jauh dari kayu Panun coklat kopi susu. Ada yang baru sekarang. Apa yang baru? Murah, oke lah. Banyak wanita sayang. Ajur badan. Makanya mari kita bahu membahu. Kita mungkin sekarang bagus, kita mungkin sekarang apik, tapi tidak ada yang menjamin generasi kita ini sama seperti kita kalau tidak kita tanamkan nilai-nilai agama di dalam hatinya. Lihat anaknya sampean yang begitu polos, jangan tunggu mereka hancur lalu sampean mencari jalan. Tapi seminim mungkin mulai sekarang sampean sudah harus mencari cara bagaimana anaknya sampean bukan hanya mendapatkan pendidikan formal tapi juga mendapatkan pendidikan agama. Saya tidak bilang kemudian formal tidak penting. Formal itu sangat penting. Buktinya saya, Pak. Saya ini sekarang lagi SMA. Padahal belum sudah kepala AMI. Jadi saya lagi SMA ini, Pak. Saya dulu apalah formal, tidak apa saya tidak punya formal. Akhirnya kemarin ada standarisasi di Jakarta. Kemudian saya datang ke Jakarta. Yang ditanyakan pertama adalah titel, sampai S berapa katanya. Ya saya tidak punya S, Pak. Saya sekolahnya sampai SD katanya. Waduh katanya. Untung saya di backing oleh beliau Mas Topa. Mas Topa ini adalah kakak dari Umi Dewi Hapso. Beliau itu di daerah apa yang istilahnya luar biasa, wibawanya beliau di daerah Jakarta sampai ke Majelis Ulama Pusat, dan alhamdulillah barokah dengan bimbingan beliau. Meskipun saya tidak punya titel, saya lulus dari seleksi dan standarisasi ulama dai ulama
akhiran ihdinas siratal mustaqim summa